Jadi saat Fir'aun mengajak manusia untuk tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Nabi Musa, apa yang dikatakan? Kenapa engkau ini tidak beriman kepadaku? Bukankah aku ini Raja Mesir? Bukankah sungai-sungai ini mengalir semua di bawahku? Tidakkah engkau melihat ini? Nah, di sini Fir'aun ja'al al-asas alladhi bisababihi yattabi'uhan nas wafrah ma indahu min umurid dunya. Kenapa Fir'aun mengatakan demikian? Dan kenapa dia dengan bangga dan kuat mengatakan demikian? Karena yang ada pada Fir'aun begitu banyaknya harta, begitu banyaknya kekuasaan. Artinya Fir'aun bisa mengatakan seperti itu karena dunia yang dimiliki oleh dia. Ya. Fir'aun bukan orang miskin. Karena dia kaya, punya pengikut yang banyak, akhirnya dia mengatakan demikian. Wa kasrat ma yubdihi minal khazain wa ghairuha min madahir muluk ragma annahum yastahiduna al-musaddafin min qaumi Musa. Dan Fir'aun juga punya gudang, punya perlengkapan yang sangat banyak, makanan, senjata dan segala macam. Padahal di saat itu orang-orang muslim lemah. Mereka berusaha menarik kaumnya Nabi Musa agar murtad untuk mengikuti Fir'aun. Dan saat ini wal yaum ahlul kufur yuriduna minna an natrukal haq sarih, yaitu al-manzil ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini orang kafir berusaha menginginkan dari orang muslim agar orang muslim meninggalkan sedikit demi sedikit ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka sedikit demi sedikit istaghfuna faja'alu fi qulubina uqdatan naqs wal hawan. Mereka akhirnya dibikin mereka itu kalau bahagia harus mempunyai harta. Mereka itu ketika kuat harus punya kekuasaan. Bukan mengaitkan lagi kepada Allah, kepada agama dan kepada Nabi Muhammad, tapi dengan sesuatu yang mereka miliki. Itulah sekarang fenomena yang ada pada saat ini. Ya. Orang muslim kuat, bahagia, harus punya materi yang banyak dan segala macam. Bukan dikaitkan lagi dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bukan dengan itu. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadata wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman, sehat wal afiat, aman. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan, dalam kenyamanan. Dan kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan senantiasa istiqamah dan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya akan bacakan beberapa hikmah dan apa yang terjadi saat ini daripada maulid dan bagaimana seharusnya kita menyikapi untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ini diambil daripada nukilan ceramah daripada Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun beberapa waktu yang lalu. Beliau mengisi acara di Yaman, kaitannya tentang maulid dan bagaimana tentang menyikapi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal maulid ta'ti ahammiyatuhu min wujudi ni'matillahil uzma 'alal bashariyah
li'annahu sallallahu alaihi wasallam sababu sa'adatina fid dunya wal akhirah. Jadi umat Islam meyakini kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditakdirkannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ini berupa nikmat yang terbesar bagi seluruh manusia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Hadzal asr dhaharat fihi al-katsir min an-nakabat wa dzalika bisababi tarki katsir minal muslimin littiba'i hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada masa ini, zaman fitnah yang begitu banyak di akhir-akhir ini, kenapa sebabnya tersebut? Tampaknya bermacam-macam kezaliman, kefasikan, kemaksiatan karena banyaknya dari orang muslim yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengikuti aturan-aturannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iftitan bil kuffar wa ta'zimuhum wa bihadha ta'zim yaqbaluna kalamahum alladhi sammahu Allah Ta'ala bil istighfaf. Bahkan terjadinya fitnah yang ada pada saat ini, rasa pengagungan kita kepada orang-orang kafir. Kita kadang lebih takjub dengan aturannya orang kafir, dengan produknya orang kafir, dengan hal-hal yang kaitannya dengan orang kafir. Ya, pada saat ini kita merasakan seperti itu. Ya. Padahal ini seperti yang Allah katakan saat di zamannya Nabi Allah Musa. Di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, di saat itu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Ya. Allah nyatakan Az-Zukhruf 51, wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaum alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Allah menggambarkan cerita bagaimana kezalimannya Fir'aun kepada kaumnya pada saat itu. Jadi saat Fir'aun mengajak manusia untuk tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Nabi Musa, apa yang dikatakan? Kenapa engkau ini tidak beriman kepadaku? Bukankah aku ini raja Mesir? Bukankah sungai-sungai ini mengalir semua di bawahku? Tidakkah engkau melihat ini? Nah, di sini Fir'aun ja'al al-asas alladhi bisababihi yattabi'uha an-nas wafrah ma indahu min umurid dunya. Kenapa Fir'aun mengatakan demikian? Dan kenapa dia dengan bangga dan kuat mengatakan demikian? Karena yang ada pada Fir'aun begitu banyaknya harta, begitu banyaknya kekuasaan. Artinya Fir'aun bisa mengatakan seperti itu karena dunia yang dimiliki oleh dia. Ya. Fir'aun bukan orang miskin. Karena dia kaya, punya pengikut yang banyak, akhirnya dia mengatakan demikian. Wa kasrat ma yubdihi minal khazain wa ghairuha min madahir muluk ragma annahum yastahiduna al-musaddafin min qaumi Musa. Dan Fir'aun juga punya gudang, punya perlengkapan yang sangat banyak, makanan, senjata dan segala macam. Padahal di saat itu orang-orang muslim lemah. Mereka berusaha menarik kaumnya Nabi Musa agar murtad untuk mengikuti Fir'aun. Ya. Dan saat ini wal yaum ahlul kufur yuriduna minna an natrukal haq sarih, yaitu al-manzil ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini orang kafir berusaha menginginkan dari orang muslim agar orang muslim meninggalkan sedikit demi sedikit ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka sedikit demi sedikit istahfuna faja'alu fi qulubina uqdatan naqs wal hawan. Mereka akhirnya dibikin, mereka itu kalau bahagia harus mempunyai harta. Mereka itu ketika kuat harus punya kekuasaan. Bukan mengaitkan lagi kepada Allah, kepada agama dan kepada Nabi Muhammad, tapi dengan
sesuatu yang mereka miliki. Itulah sekarang fenomena yang ada pada saat ini. Ya. Orang Muslim kuat, bahagia, harus punya materi yang banyak dan segala macam. Bukan dikaitkan lagi dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bukan dengan itu. Ya. Hadhil uqdah tatamassal fi an ta'taqid annaka dhaif wa mutakhallif. Akhirnya apa? Menimbulkan, karena mereka menerapkan demikian kalimat yang seperti itu, akhirnya orang Muslim yang taat beragama dianggapnya lemah, ketinggalan zaman, nggak bisa apa-apa, nggak keren, pemikirannya nggak maju dan segala macam. Ya? Belum jadi orang, giliran yang kuliah sampai S3 dibilang ini anaknya udah jadi orang dan segala macam. Tapi giliran anak yang taat sama Allah, taat sama orang tua, rajin ke masjid, itu dibilangnya nggak keren, biasa aja. Dibilangnya dia dhaif, lemah, ketinggalan zaman dan segala macam. Ya. Wa annahum udhama wa annahum kibar fa anta tastakhifu bi nafsika li annaka lasta ghariban. Akhirnya apa? Padahal mereka yang sedang taat kepada Allah, mereka adalah orang yang agung, orang yang kuat, orang yang mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dekat dengan orang-orang soleh kelak di akhirat. Cuma memang saat di dunia kita selalu dibuat oleh orang kafir, kita ini orang yang terbelakang. Mereka orang yang maju di dalam segala hal. Kemudian al-istighfaf as-sani, an tastakhifa bi nafsika annaka muslim wa tilka tamatul uzma. Ini kerendahan yang kedua lagi. Tadi kerendahan, penghinaan yang pertama tadi apa? Kita dianggap orang yang terbelakang, lemah karena kita taat beragama. Perendahan yang kedua, kita dibikin malu, dibikin rendah ketika kita menganggap diri kita beragama Islam. Nah ini, kalau seperti sampai saat itu keadaan kita, maka kita dalam keadaan yang sangat besar musibahnya pada diri kita. Bahkan sampai menyembunyikan identitas kemusliman kita. Ini bahaya. Ya. Fatarkul haq alladhi ja'aka minallah ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam wa tattabi'il batil. Akhirnya apa? Engkau meninggalkan kebenaran, yang kebenaran datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya engkau mengikuti kebatilan terus sampai dikasih sebab oleh Allah Ta'ala, engkau keluar daripada agamamu sendiri. Li'annaka tu'adzim hamilal batil wa tastakhif bi nafsika. Kenapa seperti itu? Karena engkau mengagungkan pembuat kebatilan. Kita terlalu kagum dengan orang-orang kufar, dengan orang-orang yang membuat kebatilan, membuat kemaksiatan, hingga akhirnya diri kita lemah dan tidak mau membawa agama kita yang sesungguhnya. Fatakul au yuqalu laka innad din syai'un qadim wa nahnu fil asril hadis wa fil afkaril jadidah. Sampai-sampai nanti engkau akan berkata, atau orang mengatakan, agama ini itu dulu ya nggak apa-apa. Agama ini orang yang terbelakang, orang yang beragama, orang yang religius itu dianggapnya orang yang ketinggalan zaman dan tidak akan pernah maju. Kalau orang selalu membawa agama kemana-mana, nggak bakal maju hidupnya. Sampai di akhirnya kita akan mengatakan demikian. Akhirnya apa? Dia ngumpul bareng teman-temannya yang ahli maksiat, teman-temannya minum khamar, teman-temannya main dengan perempuan. Kita mau negor nggak enak. Akhirnya kita mau nggak mau apa? Naudzubillah, akhirnya kita ikut-ikutan dengan hal demikian. Dibikin tidak mampu untuk kita menasehatin mereka, atau kita dibikin tidak mampu juga untuk meninggalkan mereka, hanya karena oh ini teman kerja udah lama, ya nggak apa-apa lah kalau kita bawa agama terus, kita nggak asik kayak begini,
Ya. Ini sudah terbukti sampai saat ini. Banyak orang-orang yang meninggalkan agama hanya karena apa? Mereka mengagungkan daripada pengikut batil, pembuat kemaksiatan, dan mengagungkan daripada kemaksiatan tersebut. Ya. Wal haq anna hadzal kalam batil yulqihi syaitan ala lisani a'da'il anbiya. Padahal pada hakikatnya apa? Perkataan seperti itu adalah perkataan yang salah, perkataan yang keluar daripada syaitan, yang saat itu keluar daripada lisan musuh-musuh para nabi. Seperti yang dikatakan Fir'aun tadi. Ketika Fir'aun ingin mengajak kaumnya Nabi Musa, hanya karena Fir'aun memiliki kekayaan, memiliki kekuatan, ayo ikut ana. Ngapain ikut Nabi Musa? Sama seperti di zamannya Nabi Muhammad SAW. Siapa pengikut Nabi? Waktu Nabi mulai dilantik menerima risalah, kebanyakan orang-orang dhaif, orang-orang lemah daripada fuqara Makkah. Sampai-sampai kalau orang kafir ngelihat orang muslim itu cirinya apa? Mereka yang rendah, orang yang terbelakang, orang yang gak punya apa-apa, sudah punya ciri sendiri. Padahal hikmahnya adalah biar tahu Islam ini dibawa bukan dengan materi, tapi dengan keimanan yang ada pada mereka, dengan irtibat kekuatan yang mereka kuat dengan Allah dan Rasulnya dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya mereka Islam bisa sampai kepada Indonesia Raya ini. Ya. Bukan dibawa sama orang-orang yang kaya, bukan, tapi orang yang kaya dengan iman, kaya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah. Kemudian al-istighfaf as-salis huwa annaka talibu ilm fal mujtama yaqna'uka bi annaka khafifun binisbah li talibit tib wa teknologia. Perendahan yang ketiga, ketika engkau hadir di majelis ilmu, ketika engkau menjadi santri, dipandang sebelah mata. Ah, lu nggak keren. Harusnya lu kuliahnya ngambil jurusan kedokteran, teknologi, perminyakan, akuntansi dan segala macam. Jadi kalau orang yang mengambil jurusan agama dipandangnya sebelah mata. Ya. Wa idza sallimta bihadhil mu'assirat faqad iktamalat arkanul hiffah fi qalbik wa dakhalta fi wadil fiski wad dhalal. Apabila perendahan yang tiga tadi sudah ada padamu, sempurnalah kebatilan, kefasikan yang ada pada diri kita. Artinya apa? Kita tidak boleh merasa rendah ketika kita tidak mempunyai apa-apa, karena sedikit pun Allah nggak bertanya, Allah tidak gembira dengan harta yang kau miliki, dengan kekuatan dan jabatan yang kau miliki. Kemudian yang kedua, keimanan yang tinggi kepada Allah, ketaatan yang tinggi kepada Allah, itulah yang bakal ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, ketika engkau bisa menjalankan syariat ini dengan sesungguhnya, dengan ilmunya, itulah justru yang akan bisa menjadikan kalian selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Lianna hawaka qad tataghayyar wa tabaddal wa nafsuka qad taghat wal asal an takuna abdan wa an takuna dhalilan lillah fatatruk kulla hadhihi syahwat min ajli zukhrufid dunya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu penyebab tiga tadi, ya. Sehingga apa? Sehingga kita meyakini kita ini hakikatnya terlahir ke bumi adalah hambanya Allah. Kita hanya bisa lemah, dhaif di hadapan Allah, bukan di hadapan orang kaya, bukan di hadapan orang-orang yang mempunyai jabatan, bukan di hadapan orang-orang yang bukan beragama Islam. Jadi kita tetap mulia walaupun kita tidak punya materi, kita tidak punya jurusan ilmu yang bukan jurusan agama, bukan dengan itu. Ya. Fa indama tanqus qimatal Islam fi qalbik li ta'dhimika li haula'it tawaghit wa li haula'i syaitan. Nah, saat engkau mulai direndahkan di hatimu tadi
dengan keagungannya agama Islam, dengan keagungannya keimanan, ketaatan kepada Allah, hingga akhirnya apa? Engkau dengan sendirinya akan mengagungkan kemaksiatan, mengagungkan pembuat kemaksiatan, dan mengagungkan syaitan. Yang setan ini kan kita nggak ngelihat setan, setan gaib, tapi setan bisa dilihat dari lisannya orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Itulah wujud daripada setan yang kita lihat saat ini. Nah, kemudian di sini beliau menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Muslim yang berada di Palestina. Hadhil ayyam syahidna karamah kabirah hasalat lil ummah wa hiya anna thullatan minal muslimin al muhasin fi qita'in saghir minal ard istata'u an yattahidu wahidan min aqwa juyushil alam. Pada hari ini kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan bagaimana kemuliaan yang sangat besar yang mereka bertahan dari tempat yang kecil di belahan dunia, yaitu kota Gaza, kota Al-Qudus, Bilad Palestina, ya, yang mereka tersebut betul-betul memperjuangkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka kelompok kecil dibandingkan miliaran muslim yang ada di dunia ini. Mereka banyak yang menjadi syahid, anak kecil, bayi, ya, yang seharusnya mereka masih bermain kehilangan masa mainnya, yang seharusnya mereka masih menikmati hidup hilang kehidupannya mereka, ruhnya mereka hilang hanya untuk apa? Menjaga kemuliaan Aqsa, menjaga kemuliaan agama Islam. Ya, karena kenapa mereka seperti itu? Mereka Allah tumbuhkan di hati mereka untuk mempunyai ghirah yang tinggi menjaga Al-Aqsa. Mereka bisa aja keluar, harusnya mereka berbondong-bondong eksodus ke negara Turki, negara yang aman. Kenapa mereka enggak keluar? Karena di hati mereka Allah ciptakan mempunyai keimanan yang sangat tinggi, sehingga mereka seakan-akan kerasanya terjajah, tapi mereka tidak terjajah. Justru kita yang tidak terjajah, sepertinya kita yang terjajah. Kita tidak terjajah secara fisik, secara zahir negara kita aman, tapi secara mayoritas banyak orang Islam yang masih tidak sholat, yang masih melakukan judi online, yang masih mengagungkan orang-orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi walaupun mereka kecil, mereka berhasil menghancurkan Israel, menjadikan Israel ketakutan, menjadikan Israel minder, takut dengan gerakannya orang-orang Palestina, orang-orang Gaza, Muslim yang ada di sana. Padahal orang Yahudi menguasai segalanya, ya, teknologinya, intelijennya, semua mereka menguasai. Tapi dengan caranya Allah, mereka masih bisa kalah. Mereka ada yang mati. Ya, nah, perlu diketahui di sini, apakah Yahudi itu adalah suku atau agama? Yahudi itu agama. Yahudi agama, ya. Yahudi itu bukan suku yang mereka menempati di Palestina, bukan. Mereka membuat perkataannya apa? Mereka meyakini Yahudi itu adalah tempat suku bumi Palestina. Bumi Palestina itu adalah tanah mereka, suku mereka, sehingga akhirnya mereka juga ingin menyerobot dan merampas wilayah suci yang ada di Palestina tersebut. Padahal Yahudi adalah agama. Orang-orang yang ada di Mekah,
orang-orang yang ada di Arab. Apakah semua muslim ada di Arab? Enggak ada. Berarti apa? Agama itu beda dengan suku. Kita di Indonesia karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para wali songo yang menyebarkan Islam, sehingga kita bumi Indonesia 85% atau 90% mayoritas muslim, ini menjadi tetap bumi Indonesia, punya orang Indonesia, bukan punya orang Arab. Hanya kita mulia bisa menjadi saudara kita yang ada di belahan dunia karena disatukan dengan agama Islam. Nah, orang Yahudi ingin berusaha memaksa Palestina adalah tanah mereka, padahal bukan. Itu adalah tanah muslim. Buktinya apa? Kalau antum lihat orang-orang Yahudi dari segi penduduknya ya macam-macam, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang enggak. Ya. Bukan satu ras. Ada banyak. Mereka disatukan karena Yahudinya. Ya. Bukan karena mereka mempunyai ras Arab. Ya. Begitu juga kita yang muslim disatukan karena Islamnya, bukan karena sukunya. Suku itu bonusnya aja, karena kita berada di Indonesia, kita sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Melayu, kita disatukan dengan itu, ditambah lagi dengan kesatuan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang Yahudi, banyak mereka yang bukan berasal dari Arab. Ada juga yang dari Arab, ada juga yang bukan. Nah, kejadian seperti ini sudah dari dulu. Sudah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, dijadikan, Allah tampakkan, Allah ingin melihat mana orang-orang yang betul-betul peduli kepada agamanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di Masjidil Aqsa, yang berada di Palestina. Ya. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita harus peduli dengan cara apa? Dengan cara apapun yang kita bisa, dengan cara yang kita mampu. Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Dari Sayyidina Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah bersabda, tolonglah saudaramu yang muslim dan yang bukan muslim. Apa? Orang yang terzalimi dan yang mendolimi. Tolonglah saudaramu yang terzalimi dan yang mendolimi. Kemudian kata Sayyidina Anas, ya Rasulullah, kalau yang terzalimi aku tahu bagaimana cara menolongnya. Kalau orang yang zalim, bagaimana aku cara menolongnya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qad istashkara ahadus sahabah kaifiyata nusratihi lidzalim. Para sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana cara menolong orang yang zalim dalam hadis tersebut? Fabayyana lahu Nabi wa qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadz-dzulm. Mencegah mereka, menghalangi mereka agar tidak berbuat zalim. Fa inna dzalikal man'a nasruhu. Seperti itulah cara menolong kezaliman itu, dengan apa? Mencegah kezaliman dari orang-orang yang ingin melakukan kezaliman. Dengan apa? Kita berada di sini, jauh kita ke Palestina, jauh ke Gaza. Kita bisa apa? Kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keheningan malam, di setiap doa-doa kita, lantunkanlah, khususkanlah, ya, ucapkanlah, kita minta kepada Allah dengan serius agar Allah selamatkan orang-orang muslim, Allah hancurkan orang-orang Yahudi radikal yang mereka menghancurkan orang muslim, ya. Kufar yang harbi, kafir yang harbi, itulah yang harus kita doakan, kita minta kepada Allah agar mereka dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Ya. Li'annahu idza mana'ahu min dzulmihi faqad nasarahu ala hawahu wa ala syaitanihi alladzi yughwihi. Ya. Karena kalau seandainya kita bisa mencegah kezaliman yang mereka perbuat,
maka kita bisa mencegah, menyelamatkan daripada kezaliman dari yang lainnya juga. Karena kenapa? Karena dengan wasilah doanya tadi ya. Kita juga tidak boleh merendahkan daripada doa. Ya. Karena doa adalah ad-doa silahul mukmin. Ya, doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Senjata yang paling besar di dalam merubah hidup kita yaitu dengan doa. Kadang-kadang kemampuan kita terbatas. Saat kita terbatas, kita baru mau mengucap, ya Allah, tolong aku ya Allah. Udah gak punya duit, dia baru minta tolong sama Allah. Berarti kan dia yakin. Akhirnya apa? Yang bisa menolong dia segala-galanya adalah larinya kepada Allah lagi. Lagi mau dikejar preman, ada begal, dia langsung minta pertolongannya sama Allah. Polisi kejauhan, nggak bisa ditelepon-telepon. Dia lagi di pesawat, udah mau tenggelam di pesawat atau di kapal laut. Pada akhirnya dia berteriak dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Situ berarti manusia sudah meyakini yang bisa menolong di saat ketika manusia udah nggak ada yang bisa nolong lagi, Allah masih bisa nolong. Maka kita tidak boleh meremehkan daripada doa tadi. Allah mendengar doa-doa kita. Dengan bahasa apapun Allah menolong. Dan juga lagian doa juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam keadaan apapun kita diperintahkan untuk perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bentuk daripada sosial kita kepada orang-orang saudara kita yang ada di Palestina, salah satunya adalah dengan doa. Ya, dengan doa, ud'u lahum fi sujudik, ij'al min hajatika ilallah an tatlub raf'adz dzulum an ikhwanikal muslimin fi Palestin. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala di sujudmu, di doamu, jadikanlah doa tersebut itu adalah kebutuhanmu. Gimana? Kita lagi betul-betul butuh sama satu perkara, kita selipkan doa kita tadi menjadi kebutuhan kita untuk khususkan menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tsaniyan an tastahdir annal aduwa huwa aduun lil Islam wa laisa aduun li Palestin faqat atau Gaza faqat. Nah, ini perlu diperhatikan lagi. Engkau harus mengetahui bahwasannya musuh yang menyerang orang Islam di Gaza, mereka bukan musuhnya Hamas, bukan musuhnya orang Palestina, bukan musuhnya orang-orang Gaza. Karena masih ada orang beranggapan dari orang Muslim. Mereka beranggapan apa? Disangka Hamas itu adalah jaringan Islam radikal. Ada lagi orang sebelah sono nih, ya, dia bilang itu tuh proyeknya dari orang Yahudi katanya. Katanya Hamas begitu. Udah tahu Muslimnya sedikit, Gazanya sedikit, Israelnya kuat. Ngapain diserang? Kalau kita serang udah pasti kita bakal kalah. Nah, ini kan pemahaman yang salah hingga akhirnya apa? Oh, ini berarti pertempuran ini ujung-ujungnya politik dong. Kalau seperti itu nanti ujung-ujungnya politik. Ini gerakan sekelompok Islam yang keras, Hamas, atau sekelompok Islam yang ada di Palestina, entah yang ada di Gaza atau yang ada di Al-Qudus tadi. Ini bukan musuh bersama berarti. Nah, kalau kita masih beranggapan seperti itu, ya selamanya Islam gak akan pernah menang, Islam gak akan pernah bersatu. Maka ada kajian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Udah lama. Beliau wafat tahun 1999, tapi pernah membahas masalah ini. Karena ya masalah ini entar perang, entar redam, begitu terus. Hingga akhirnya beliau mengatakan, kalau kalian masih menganggap masalah ini adalah masalah politik, enggak akan pernah menang orang Islamnya. Harus satu suara dulu. Ini betul-betul Zionis Israel Yahudi, mereka yang radikal, mereka yang betul-betul menyerang dan merampas orang Muslim yang ada di Gaza. Kenapa nggak bisa berdamai? Harusnya, ya, orang Muslim itu kan baik-baik.
nggak bakal mereka mau membunuh, merudal kalau nggak dirudal duluan. Kalau mereka, kita hidup berdampingan dengan orang kafir, udah terbiasa di Indonesia ini. Kita nggak pernah melakukan hal yang radikal, ya. Ketika mereka ada di Palestina, orang Yahudi, sisa-sisa daripada pengikutnya Nabi Musa yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad diutus, mereka berusaha ingin merampas tanah Palestina. Itulah sebabnya. Harusnya ya mereka kalau mau hidup di Palestina, ya hidup aja tinggal. Imma dia muslim atau enggak, ya enggak masalah, tapi kalian jangan menyerang, kalian jangan menyerobot. Ya, Islam ini kan dinur rahmah. Agama yang sangat pembawa rahmat karena dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Islam ini dari dulu capnya itu, cap radikal itu hanya ada pada orang Islam, buktinya apa? Nasrani yang ada di Mesir udah habis dari zaman dulu, dari zamannya Sayyidina Umar. Nasrani yang ada di Suriah udah habis. Nasrani yang ada di Lebanon, di Irak udah habis. Buktinya mereka masih ada. Kenapa masih ada? Gerejanya pun masih ada. Karena ajaran Nabi Muhammad melindungi mereka. Mereka nggak mau beragama Islam, ya sudah, hidup berdampingan. Lakum dinukum waliyadin. Nah ini Yahudi ini songong yang ada di Palestina. Mereka berusaha semaksimal mungkin ingin menguasai Masjidil Aqsa. Padahal Aqsa sudah sepakat. Aqsa punya siapa? Orang Islam. Islam yang ngebawa siapa? Nabi Muhammad SAW. Mereka pengikutnya siapa? Nabi Musa. Harusnya mereka ini, ya, kalau mereka ingin hidup di Aqsa, mereka juga harus ikut tata cara ajarannya Islam. Kalau mereka tidak mau menerima ajarannya Nabi Muhammad, ya udah diam, tinggal di Palestina. Kan Nasrani juga ada di sana. Nasrani ini aman-aman aja di sana, nggak pernah diserang. Kenapa? Karena Nasraninya betul-betul mereka nggak mau nyari ribut yang ada di Palestina. Nah, Yahudi Zionis ini yang ada di Israel itu mereka ingin berusaha merebut tempatnya orang Muslim. Padahal kalau dari segi geografinya, petanya, Palestina ini bumi Arab. Sudah dikuasai di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, menjadi negara Muslim. Ya. Jadi ya udah, kalau kalian mau hidup damai, mau ada di Palestina, ya hidup aja tanpa ingin merusak atau mengambil hak-haknya orang Muslim. Ya. Sampai-sampai ya, padahal PBB tidak mengakui yang ada Israel, tapi ya PBB bermain juga di belakang. Sampai kalau kita mau nyari Palestina di Google Map nggak bakal ketemu. Nulis Palestina, tulisannya yang keluar Israel, sudah diganti sama mereka. Ya. Nah inilah makanya kita harus berjuang dengan doa-doa kita, dengan semampunya, dan kita harus ada kepedulian. Kita harus terus syiarkan bahwasannya merekalah radikal yang sesungguhnya, bukan orang-orang Muslim yang ada di Gaza. Nah, karena masih banyak di media sosial mereka beranggapan Islamlah yang mulai menyerang pertama. Padahal berapa tahun nih kita menyaksikan berita lagi mau Lebaran, Ramadan berapa tahun yang lalu, tiba-tiba Islam lagi damai, tiba-tiba diserang, sipilnya diserang. Nah inilah kita harus bisa meluruskan di medsos kita bahwasannya orang Muslim yang terzolimi, Hamas bukan bagian dari radikal. Mereka pada hakikatnya ingin menuntut hak mereka. Mereka ingin hidup damai tanpa dizalimi, diperangi oleh orang-orang Israel. Tapi kenyataannya sekarang yang ada di belakang Israel tiba-tiba Amerika, Perancis, ya, negara-negara Eropa berusaha membackup di belakangnya Israel, menolong. Nah, ini kan kalau dengan kekuatan yang zahir mungkin kita habis. Kita nggak bersatu.
Kita bersatu aja mungkin belum tentu kita bisa memenangkan mereka. Senjata yang membuat mereka, semua mereka. Nah, makanya salah satu cara dengan doa dan kita berharap agar umat Islam bersatu, menyuarakan orang-orang muslim yang ada di Palestina adalah saudara-saudara kita. Mereka ingin hidup damai, mereka ingin menuntut haknya, dan orang-orang Yahudilah yang merampas daripada kehidupan mereka, ya. Khamisan, cara kita menyikapi mereka. Al-jami' ladaihim jawalat wa aktsarum yadkhul mawaqi' at-tawassul al-Instagram wal Facebook. Faj'al min wajibika an tansur ikhwanakal muslimin al-muta'adda alaihim fi Gazzah wa fi Palestin, ya. Ini pesannya Habib Abdullah Baharun. Kita semua punya media sosial, kita suarakan muslimlah yang terdolimi di sana, orang Yahudilah yang radikal, yang mereka ingin merusak, ingin merampas orang-orang Yahudi, orang-orang muslim. Wa ragma imtilakul yahudi as-sahyuni li hadhihi al-mawaqi' wa hadfu al-muhtawiyat allati takhussu an-nusrah lil Palestin, fa huwa yata'amal ma'aka mu'amalat al-harbi. Fa idza istata'ta an taqif diddahu bi nashrin akbar qadar mungkin faf'al. Walaupun kita tahu kadang-kadang kalau kita nyebarin tentang kebenaran suka di-banned, enggak apa-apa. Berarti mereka ingin melakukan pernyataan perlawanan yang secara nyata. Berarti mereka ingin mengatakan dirinya kafir harbi. Mereka ingin memerangi orang kita. Enggak apa-apa, lakukanlah semampu kita. Wa idza tutqin lughata ajnabiyah wa tulidkum biha fansur ikhwanakal muslimin fi Palestin biha waj'al dzalika kafaratan lil akhta. Kalau engkau bisa menguasai bahasa mereka, lakukanlah dengan bahasa mereka. Lakukan apa? Bikin pernyataan-pernyataan bahwasannya mereka orang-orang yang zalim, orang muslim terdolimi dari orang-orang Yahudi, ya. Jadikanlah ini menjadi sebuah kafarah daripada kesalahan-kesalahan kita. Wal masaibil kabirah allati taf'alaha fil internet, syarik fil jihad walau bil kilmah, ya. Walau bi kilmah. Jadi ikut sertalah kalian di dalam jihad walaupun hanya dengan satu kalimat yang kalian tulis di media sosial. Ini pesannya Al-Habib Abdullah Baharun. Ya, wa fil khitam ad'ullaha azza wa jal wa natawajjah ilaihi bi an yansur ikhwanal falestiniyin wa yarfa' anhum kaidal yahud wan nasara wa a'da'ad-din wa an yansurahum nasran mu'azzara wa an yu'allif qulubal ummah wa yajma'hum 'alal haqqi wal huda. Ya. Beliau minta di akhir daripada pembicaraannya beliau agar kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang muslim di Palestina dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang Yahudi diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh Islam, dan juga agar hatinya umat Nabi Muhammad bersatu di dalam kebenaran wal huda wa an yarbuthum bi rabitati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga agar orang Islam disatukan hatinya, diikatkan dengan kaitannya dengan ikatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an yuwahhidal ummah khalfa hadyi nabiha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga agar umat Islam bisa seluruhnya mengamalkan daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan keagungan, kecintaan kepada syariat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang Islam dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin wa ahlika a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad wajbur ummat sayyidina Muhammad wa ahlika a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.